Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hari Juma Setiawan, NPM 17150210044. Saya ingin membuat video tentang rang review jurnal yang berjudul Klasifikasi Sinyal EMG berbasis jaringan saraf tiruan dan discrete wavelet transform untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah mekatronika. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan, otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Elektromiografi atau EMG adalah teknik yang berkaitan dengan pencatatan dan analisis sinyal mioelektrik. Teknik pengukuran EMG yang sering digunakan adalah surface electromyograph atau SEMG, yaitu teknik non-invasif untuk mengukur hasil aktivitas elektrik otot dari proses kontraksi dan relaksasi. Oleh karena itu, penelitian tentang EMG merupakan bagian biomedical engineering yang telah berkembang pesat. Sebagai contoh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohana dan kawan-kawan pada tahun 2009, yaitu aplikasi biosinyal manusia untuk kontrol buatan pada manusia maupun untuk mendeteksi adanya kelainan aktivitas otot. Analisis sinyal EMG menggunakan transformasi wavelet adalah salah satu alat pemrosesan sinyal yang paling baik sampai saat ini. Backpropagation Neural Network atau BPNN adalah salah satu cara untuk mengklasifikasi suatu sinyal atau informasi dalam jaringan propagasi balik setiap unit yang berbeda pada lapisan input terhubung dengan setiap unit yang ada pada lapisan tersembunyi. Tujuan penelitian yaitu untuk dapat menganalisis dan mengklasifikasi sinyal EMG normal, neuropati, dan miopati dengan menggunakan BPNN sebagai metode klasifikasinya dan DWT sebagai analisis isyaratnya. Dengan banyaknya kelainan masalah kelainan fungsi otot, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan kelainan otot pada dunia kesehatan. Manfaat penelitian yaitu dengan menerapkan sistem AI, yaitu BPNN untuk klasifikasi sinyal EMG, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia kesehatan yang meliputi: 1. Bagi bidang medis, dapat memberikan data sebagai bahan untuk mengambil keputusan lebih tepat dalam diagnosa penyakit otot pasien. 2. Bagian masyarakat, dapat memberikan pengetahuan tentang sinyal EMG yang normal dan tidak normal, khususnya neuropati dan miopati. Yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi pada metode sistem cerdas dan dapat digunakan sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lebih jauh. Tinjauan pustaka. Sinyal biomedis. Unit motor adalah motoneuron bersama dengan akson dan seluruh otot yang diinervasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi kontraksi dan konduksi otot dikontrol oleh: 1. Aktivitas dari motor unit dengan otot. 2. Mengontrol frekuensi dari rangsangan motor neuron dari masing-masing motor unit. Sinyal EMG. Sinyal elektrik adalah besaran elektrik terukur yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang, serta membawa informasi. Besaran ini bisa merupakan besaran elektrik murni, tegangan, arus, dan lain-lain, tetapi pada umumnya adalah besaran fisik lain yang dijadikan elektrik dengan bantuan sensor. Elektromiogram adalah teknik untuk mengevaluasi dan merekam aktivitas sinyal otot. Aktivitas elektromiogram ditunjukkan oleh elektromiografi. Elektromiograf berfungsi untuk mendeteksi adanya potensi listrik yang dihasilkan oleh otot saat kontraksi dan relaksasi. Miopati. Miopati adalah kumpulan kelainan pada otot yang biasanya tanpa melibatkan sistem saraf dan tidak berhubungan sama sekali dengan gangguan pada jembatan neuromuskuler. Neuropati adalah suatu penyakit dengan gejala klinik yang timbul karena kelainan saraf perifer, umumnya berupa degenerasi non-inflamasi yang luas dengan gejala yang meliputi kelemahan motorik, gangguan sensorik, gangguan otonom, dan melemahnya refleks tendon. Jaringan saraf tiruan atau JST. JST atau neural network adalah suatu metode komputasi yang meniru sistem jaringan saraf biologis. Metode ini menggunakan elemen perhitungan tak linear
dasar yang disebut neuron yang diorganisasikan sebagai jaringan yang saling berhubungan, sehingga mirip dengan jaringan syaraf manusia. JST dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan, pola, atau klasifikasi karena proses pembelajaran. JST juga merupakan sistem yang bersifat fault toleran dalam dua hal. Pertama, dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang pernah diterima sebelumnya. Kedua, tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja dengan baik. Metodologi penelitian. Bahan penelitian ini menggunakan 3 jenis sinyal EMG yang diperoleh dari Visionet. Sinyal EMG normal menggunakan pengambilan data yang dilakukan pada pasien 42 tahun tanpa adanya riwayat penyakit neuromuskuler. Sinyal EMG neuropati diambil pada pasien berusia 62 tahun dengan nyeri punggung kronis dan neuropati karena radikulopati kanan. Sedangkan sinyal EMG miopati diambil dari pasien berusia 57 tahun dengan miopati karena sejarah lama dari polimiositis. Diobati dengan steroid dan metotrexat dosis rendah. Spesifikasi data EMG dari Visionet. Sinyal EMG yang digunakan pada penelitian ini adalah sinyal yang berasal dari visionet.org. Data dikumpulkan dengan Modelec Sinergi N2 Monitoring System, Oxford Instrumental Medical, Old Working, United Kingdom. Data kemudian dikumpulkan selama beberapa detik. Data yang tercatat sebesar 50 kHz dan kemudian di down sampling sampai 4000 Hz. Selama proses perekaman digunakan dua filter analog, high pass filter 20 Hz dan low pass filter 5 kHz. Tabel 1 yaitu spesifikasi teknis sinyal EMG. Ini adalah tabel 1, jenis EMG, sehat, miopati, neuropati. Frekuensi yang dipakai yaitu 4000 Hz, periode sampling yaitu 0,0025 second, lama rekaman yaitu 10 second, base-nya itu 0 dan gain-nya 10.000. Untuk mendapatkan sinyal asli EMG adalah dengan persamaan EMG real sama dengan EMG sampel dikurang base dibagi gain. Karena base dari ketiganya tersebut adalah 0, maka persamaan dapat disederhanakan menjadi EMG real sama dengan EMG sampel per gain. Variasi sinyal EMG sebagai bahan penelitian. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 jenis sinyal yang berbeda dari visionet.org, yaitu sinyal EMG sehat, sinyal EMG miopati, dan sinyal EMG neuropati. Karena hanya tersedia 3 jenis sinyal dan masing-masing sinyal hanyalah ada satu, maka penelitian ini penulis melakukan variasi sinyal EMG dengan menambahkan derau pada masing-masing sinyal. Masing-masing sinyal divariasi menjadi 10 sinyal baru yang akan dijadikan bahan uji jaringan. Sedangkan 3 jenis sinyal asli akan dijadikan sebagai data latih jaringan. Alat penelitian yaitu MATLAB. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah program MATLAB Matrix atau Matrix Laboratory yang merupakan suatu perangkat lunak matematis menggunakan matriks dan vektor sebagai elemen data utama. MATLAB merupakan tool matematis yang sangat kompleks saat ini. Yang kedua yaitu Discrete Wavelet Transform. Wavelet adalah salah satu alat untuk menganalisis sebuah sinyal elektrik. Wavelet menerapkan beberapa filter dalam analisisnya, yaitu high pass filter dan low pass filter secara bersamaan. Yang ketiga yaitu back propagation neural network back. Propagation adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu. Pada penelitian ini, back propagation digunakan untuk mengenali pola dari sinyal EMG normal. Jalan penelitian. Yang pertama itu tahap persiapan data EMG. Data EMG yang digunakan adalah data dari Visionet, kemudian divariasi menjadi 10 sinyal untuk setiap jenisnya dengan menambahkan derau. Tahap pemilihan fungsi wavelet. Pada tahap ini dipilih fungsi wavelet yang memiliki error rekonstruksi terkecil untuk sinyal yang akan diteliti. Pemilihan fungsi wavelet ini sangat penting karena akan mempengaruhi keakuratan dalam pengenalan pola pada tahap klasifikasi sinyal EMG. Pada penelitian ini dipilih fungsi wavelet dengan mencoba 2 fungsi wavelet, yaitu
Debye, dan Simlet. Yang terakhir yaitu tahap ekstraksi ciri bertujuan untuk mendapatkan ciri yang unik dari setiap sinyal yang diteliti. Jenis sinyal yang dimaksud adalah sinyal otot NOR, MYO, dan NEU. Sedangkan ciri yang diekstraksi dari sinyal EMG adalah sinyal yang sudah dinormalisasi. Pembahasan. Ini adalah tabel 5. Tabel 5 yaitu hasil klasifikasi JST untuk sinyal EMG myopati. Dapat dilihat pada tabel 5 adalah hasil klasifikasi sinyal EMG myopati dengan pemberian draw yang bervariasi. Jaringan masih mampu mengenali pola dengan baik, bahkan dengan pemberian nilai SNR dari 0,1 dB. Tingkat keberhasilannya melebihi 90%. Jaringan dengan 5 hidden layer memiliki tingkat keberhasilan paling baik dengan 96%. Tabel 6. Hasil klasifikasi JST untuk sinyal EMG neuropathy. Bisa dilihat tabelnya. Dari tabel 6 ini, hasil klasifikasi sinyal EMG neuropathy dengan perlakuan yang sama terhadap sinyal EMG sebelumnya. Jaringan dapat mengenali pola sinyal EMG dengan baik. Tingkat akurasinya melebihi 80%, dan yang tak terbaik adalah jaringan dengan 5 buah hidden layer dengan 84%. Dapat mengenali pola sinyal EMG. JST, perambatan balik dengan arsitektur 8 input layer, 5 hidden layer, dan 3 output layer adalah yang terbaik dalam mengenali pola sinyal EMG, sehingga arsitektur ini diusulkan untuk menjadi alat klasifikasi sinyal EMG. Kesimpulannya, 1. Energi rata dekomposisi sinyal EMG 7, tingkat dari transformasi wavelet atau wavelet Simlet 8, dapat digunakan sebagai ekstraksi ciri sinyal EMG normal, myopathy, dan neuropathy. Sinyal EMG yang berasal dari Pisionet digunakan sebagai data latih, sedangkan variasi dari sinyal tersebut digunakan sebagai data uji. Yang kedua, JST, perambatan balik mampu mengenali 3 jenis sinyal EMG, yaitu normal, myopathy, dan neuropathy. Berdasarkan fitur ekstraksi ciri energi dekomposisi sinyal EMG, arsitektur jaringan dengan 8 input layer, 5 hidden layer, dan 3 output layer terbukti paling baik dalam pengenalan sinyal EMG. Tingkat keberhasilan tertinggi adalah pada pengenalan pola sinyal EMG myopathy mencapai 94%, sehingga arsitektur jaringan ini diusulkan untuk mengklasifikasi sinyal EMG. Baik, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.